saja. Tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh apapun juga. Dia selalu ada di dalam setiap ruang waktu dan tempat sampai selama-lamanya. Kekal itu juga artinya adalah abadi. Dunia dan segala isinya tidak abadi. Tapi Allah abadi. Selalu ada. Kekal itu juga sama dengan artinya lestari. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan artinya Allah itu kekal adalah Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Ini yang pernah ditanyakan oleh Pak Ridho kan. Allah itu dari awal mulanya adalah sudah kekekalan dan dari awalnya sudah kekekalan dari kekekalan dan juga tetap akan menjadi di dalam kekekalan. Maka saya pakai istilahnya apa? Dari asal muasalnya Allah itu sudah ada. Ya, demikian Allah itu selalu ada di sebuah ruang. Kok bisa? Kan Allah itu tadi kan roh Bapak Ibu. Allah itu ada di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap tempat, termasuk di semua situasi dan kondisi apapun. Maka Allah itu tidak punya start awal, tidak punya dia. Dan juga dia tidak punya start akhir. Karena awal muasalnya dia sudah ada. Dan dari sejak awal muasalnya, Allah itu roh Bapak. Kita banyak membuktikan tentang Allah itu kekal. Yang pertama, Mazmur 90 ayat 2 mengatakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkau Allah. Selagi Bapak. Bahkan dari selama-lamanya, dari awalnya Allah itu kekal, sampai selama-lamanya Allah itu kekal artinya ada. Saya terjemahkan dengan kalimat yang sederhana. Dari awal muasalnya Allah itu sudah ada, dan sampai selama-lamanya Allah itu tetap ada. Mazmur 93 ayat 2 juga mengatakan, tahtamu tegak sejak dulu kala dan kekal engkau ada. Tahtamu tegak, artinya apa? Keberadaan Allah itu sudah dari awal muasalnya sudah ada. Dan sampai selama-lamanya engkau ada alias kekal. Apa implikasi dan maknanya untuk kita bahwa Allah itu kekal? Tentu banyak. Pertama Bapak Ibu, karena Allah kita itu Allah yang kekal, maka untuk itu kita menyembah Allah yang luar biasa, yang tidak berawal dan juga tidak berakhir. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini harus meningkatkan kualitas iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Allah kita itu dari awal muasalnya sudah ada dan tetap akan menjadi ada walaupun bumi langit dan segala isinya suatu saat dinihilkan atau diapakan oleh Allah. Makanya demikian semua fakta-fakta yang telah ditulis, dicatat baik-baik, direkam baik-baik di dalam Alkitab, semuanya adalah fakta. Semuanya dapat dipercaya. Walaupun itu sudah ditulis, ya puluhan ribu tahun ya. Ini implikasi pertama. Implikasi kedua, kita sebagai percaya, kita harus semakin lebih yakin betul tentang kekekalan Allah, artinya keberadaan Allah yang dari asal muasalnya sudah ada dan akan tak menjadi ada untuk selama-lamanya. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa memahami betul ya bahwa kita perlu banyak selalu terus melibatkan Tuhan, ya mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap ruang masalah, persoalan, pergumulan kita sendiri. Maka ini menjadi sebuah berita yang membahagiakan buat kita, Bapak Ibu. Maka kita sungguh-sungguh mengambil keputusan bertobat dan percaya secara pribadi dalam hati kita. Kalaupun waktunya Tuhan mengambil kita dari dunia ini,
Ya, artinya kita harus angkat kaki dari dunia ini dengan proses kematian. Kita tidak perlu khawatir, karena kematian itu justru adalah jalan Tuhan untuk memindahkan kita dari dunia yang penuh sesak ini, dari dunia yang penuh dengan masalah ini, dari dunia yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan, sakit penyakit, persoalan ini, untuk memindahkan kita kepada dunia yang lebih baik, tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa